Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah, la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati guru kami Ustadz Ibnu, dari dulu sampai sekarang masih awet muda terus ya. Dan yang kami hormati Bapak Teguh, Pak Jamal, Pak Sigit, and tim, dan seluruh jamaah Masjid Agung Al-Azhar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua, memberikan nikmat kesehatan lahir batin, atau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat sehat wal afiat. Jadi sehat wal afiat itu Pak, Ibu sekalian, dua makna. Kalau di Al-Quran itu disebutkan makna yang artinya bahasa Indonesianya sama, tapi kalau bahasa Arab, kalau sehat wal afiat itu berarti maknanya beda. Kalau sehat itu cenderung ke fisik. Nah, jadi kalau umpamanya saya mengatakan mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat wal afiat, nah kita berdoa juga sehat fisiknya. Kalau afiat itu lebih cenderung ke sehat batin, sehat jiwa. Nah seperti itu. Jadi kalau umpamanya saya bilang mudah-mudahan Bapak semuanya serta Ibu dalam kondisi sehat wal afiat, berarti artinya apa itu? Sehat lahir batin. Sekedar informasi saja seluruh jamaah sekalian, bahwa ini kita tinggalnya ini di kota besar ya, di ibu kota, yang terkadang kita itu nggak sadar-sadar tiba-tiba sudah memutih saja jenggot itu, nggak terasa itu Pak. Saya sama Ustadz Ibnu ini 12 tahun yang lalu itu saya latihan sama beliau, latihan silat kanan kiri depan belakang. Saya tidak tahu entah saya yang cepat tua atau beliau yang awet muda, masih seperti itu saja. Tiba-tiba dengan aktivitas kita ini, pergi pagi, sore pulang, terus begitu, tiba-tiba rambut itu sudah putih. Duduk pun itu udah nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu duduk itu bisa gagah, sekarang duduk itu udah cari-cari senderan itu. 5 menit udah lurus-lurus, lututnya pun udah lah dilurus-lurus, diurut-urut lurusnya lututnya itu. Pelan-pelan, perlahan megang-megang apa? Pinggang. Ini kalau perjalanan seperti ini terus Pak, wassalam kita ini lupa. Kenapa kita seperti itu? Ya memang Allah mengatakan seperti itu. Lihat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini apa juga sama kita ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Jadi sungguh sudah dekat hari penghisaban itu, tapi manusia itu dalam kondisi fi ghaflah. Dengan kegiatan kita ini Pak, kerja kita ini, Allah yang mengatakan itu fi ghaflah. Memang kita ini dalam kondisi fi ghaflah, itu dalam kondisi lalai. Jadi mudah-mudahan sambil kita duduk-duduk nyantai-nyantai dulu lah. Setelah kita seharian duduk di kantor mungkin ya mungkin waktu liburan tahun baru kemarin jalan sana jalan kemari, berada di rumah. Nah sekarang kita bernostalgia dulu nih di rumah Allah ini, duduk dulu tenang dalam keadaan suci, menghadap kiblat, banyak berzikir, tenang seperti itu. Kalau nggak habis Pak, habis. Ini 12 tahun lebih saya ini ngajar di hutan-hutan beton Jakarta ini, di beberapa gedung-gedung itu. Masya Allah Ustadz, ini kita gimana ini? Kita udah puluhan tahun kerja ini, pagi kerja, pulang sore, begitu terus perjalanan kita puluhan tahun. Ini bisa bahaya ini Ustaz, nggak terasa ini. Tiba-tiba sudah, anak saya sudah 4, anak saya sudah 5. Terus gimana dengan kondisi kita saat sekarang ini? Nah inilah pentingnya kita duduk dulu. Duduk dulu lah, artinya apa? Kita ini mau jalan terus 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah ke depan terus. Sekarang saatnya kita duduk, kemudian apa? Mundur 2-3 langkah ke belakang untuk lompat jauh
ke depan. Oke, nah ini sekedar prolog saja. Jadi judul kita hari ini apa Pak Teguh? Terapi goncangan jiwa. Wah ini berat ini. Kajian kelas berat ini. Ini kajian-kajian yang ngisi begini cocoknya Ustaz Ibnu ini. Bukan saya yang ngisi begini. Saya itu ngisinya ngajar-ngajar Iqra gitu ya Ustaz Ibnu ya. Ini beliau ini yang ngajar ini. Terapi goncangan jiwa. Berarti kalau jiwa itu biasanya kan orang selalu menyebut jiwa raga. Kalau raga itu identik dengan apa? Ini fisik. Ini raga ini. Kalau jiwa identik dengan apa? Hah? Batin ya, abstrak, nggak kelihatan. Jadi bagaimana supaya kita sehat jiwa raga? Tapi ini judulnya dahsyat nih, gejolak jiwa raga. Gejolak apa? Terapi gejolak jiwa. Ternyata ada orang-orang yang jiwanya itu bergejolak. Maksudnya di sini bukan bergejolak apa ya? Kita mungkin bergejolak dalam hal mungkin nggak ada ketenangan, sudah gajian, rekeningnya penuh, gitu kan? Kemudian sudah selfie di bawah apa itu? Menara Eiffel gitu ya, menara udah selfie ke gunung, atau apalagi sudah selfie di mana-mana, di tempatnya sudah berada di mana-mana tempatnya, sudah jalan sana jalan kemari, rekeningnya full, makannya sudah kenyang. Kok ada saat sekarang ini jiwa itu nggak tenang? Jiwa ini terkadang ya stres, labil, galau. Pak Jamal gimana? Pernah merasa begitu nggak? Agak galau-galau dikit gitu dengan kondisi awal 2023 ini? Sering juga ya? Iya. Itu terapinya gampang mah kalau yang begini nih. Artinya siapa di ruangan ini? Coba angkat tangan ini di ruangan ini yang nggak pernah stres, yang nggak pernah galau, yang nggak pernah gampang, yang nggak pernah takut, yang nggak pernah khawatir, angkat tangan. Kalau nggak pernah semacam itu saya traktir 1 bulan ngopi 1 bulan. Silakan angkat tangan yang nggak punya seperti itu. Ada. Senyum-senyum. Yang di pojok. Siapa di sini yang nggak pernah dalam kondisi khawatir, cemas, padahal dia sudah berada di masjid baca Quran? Apalagi di luar itu. Siapa di sini? Senyum-senyum semua. Berarti ini orang ini memang rata-rata kita ini memang pernah apa? Stres. Pernah stres. Berarti kalau sudah stres, gamang, galau, khawatir, takut, ini penyakit jiwa atau penyakit raga ini? Penyakit jiwa. Berarti saya duduk sekarang ini di depan orang-orang yang lagi sakit jiwa gitu. Pak Ustadz, saya ini kan sudah sholat, bahkan di depan saya itu Ka'bah. Sudah 9 hari saya di Mekah ini, sudah sujud rukuk, kok gak stabil saya ini, tidak ada ketenangan. Padahal saya ini VVIP, berangkat umrohnya itu yang spesial, hotelnya itu paling terdekat, kemudian transportasi yang paling terbaik. Masalah proyek saya di mana-mana, kok gak ada ketenangan ini? Nah kita saat sekarang ini Pak, kita memang dibentuk materialisme saat sekarang ini, bahwa orang yang paling tenang itu adalah kalau sudah terkenal, kemudian rekeningnya sudah full, memiliki mobil seri-seri terbaru, di mana-mana di situ ada apartemennya mungkin, rukonya di mana-mana, tanahnya di mana-mana. Kita terbentuk dengan semacam ini, sah-sah saja, tempat fitness di mana-mana saat sekarang ini. Nah kita saat sekarang ini menuntut kepada orang lain supaya berlaku adil, tapi kita sendiri nggak berlaku adil dengan diri sendiri. Apa yang nggak berlaku adil dengan diri sendiri? Tadi kita sarapan nggak? Sarapan. Buka puasa tadi kan? Kalau buka puasa itu untuk jiwa atau untuk raga? Raga. Kamu pakai baju baru itu untuk jiwa atau untuk raga? Raga. Kamu dalam mobil pakai AC untuk jiwa apa untuk raga? Kamu lihat tampangmu di depan kaca
yang kaca itu kamu buat gede, kamu letakkan di depan pintu, yang kamu perhatikan itu jiwamu apa ragamu? Raga. Kita mau menghabiskan terkadang uang itu Pak, habis uang kita itu, gaji kita itu untuk apa? Untuk menghabiskan untuk perut, untuk jiwa, atau untuk raga? Enggak, ini kita mau cerita, kita mau membahas kenapa jiwa ini bergejolak. Karena kita sendiri nggak berlaku adil dengan diri sendiri. Habis gajian kita itu untuk apa? Untuk perut lah paling, begitu kan? Kalau perut identik dengan apa? Raga. Punya mobil, oke, itu sah-sah saja. Kita itu nggak ada masalah sama saya. Punya rumah lantai 10, luas. Untuk bagaimana raga ini bisa nyaman, gitu kan? Inilah kita saat sekarang ini. Jadi banyak PR yang terkadang kita itu apa? Tidak serius dalam berislam ini. Kita sudah sholat, tapi kok seperti ini kondisinya? Kenapa? Karena tidak serius dalam sholat. Kita sudah baca Quran 1 hari 2 juz, tapi kok nggak nyaman aja di Ustaz? Karena nggak serius baca Quran. Jadi apa yang dibutuhkan saat sekarang ini? Itu contoh orang yang sudah baca Quran. Itu contoh orang yang sudah sholat. Terus gimana kalau dia nggak baca Quran? Oke, nah inilah penting itu, dan ini kita akan bahas. Berarti yang kita bahas ini adalah apa? Gejolak atau gelora jiwa. Berarti kalau yang sekarang kita bahas ini adalah jiwa. Jiwa itu sesuatu yang abstrak. Obat jiwa itu gimana? Kalau saya minum, tapi dalam kondisi labil, nggak tenang. Kemudian saya minum banyak-banyak, saya makan banyak-banyak. Apa itu menjamin jiwa saya tenang? Obat sesuatu yang abstrak itu nggak ada urusan dengan sesuatu hal yang real. Oke, paham di sini? Makanya simpel banget, Allah itu menyebutkan semacam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima harshartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Wah, ini kita udah mau bahas ini. Udah masuk materi nih, perlahan-lahan ya Pak ya. Slow-slow aja dulu. Nggak buru-buru mau pulang kan? Alah, mau nggak pulang-pulang. Santai-santai aja, nggak usah buru-buru dulu. Kita mau berpesraan dulu ini Pak. Makanya terkadang kan banyak MC mengatakan mari kita sama-sama mendengar siraman rohani. Ya anggap saja ini rohaninya lagi disiram ini. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, orang yang sudah tidak mau tunduk sama Allah, tidak mau ittiba sunnah, sudah berpaling hatinya dari Islam, tidak serius dengan Islam, baca Quran, tapi dari dulu sampai sekarang usia 50 tahun Al-Fatihah pun nggak ngerti artinya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah hampir usia 45 tahun, arti doa iftitah pun nggak tahu. Mau apa kita ini? Orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, perhatikan di sini. Kami fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kehidupannya benar-benar dia akan merasakan 24 jam dimanapun dia berada, hidupnya akan sempit. Akan apa? Sempit Pak. Loh, tapi rumahnya luas, gak ada urusan. Ini masalah hati, masalah konek hati ini, jiwa ini koneknya kemana? Bukan masalah tempat yang paling luas. Ketenangan jiwa itu gak ada urusan dengan tempat. Sampai pun kita seseorang itu berada di Masjidil Haram, kemudian dia selfie, di belakangnya ada Ka'bah, dia selfie di belakangnya Ka'bah, di tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Kalau hatinya bukan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hatinya yuraunan nas, ingin dilihat orang lain, never, gak ada urusan. Berarti saat sekarang ini mau kita perbaiki apa ini Pak?
Hati ini, itu titik sentralnya. Apa kata Allah tadi? Orang yang kalau sudah berpaling dari peringatanku, maka kehidupannya pasti akan sempit. Nggak ada urusan dengan pekerjaannya, profesinya, penghasilannya, nggak ada urusan dengan semacam itu. Orang itu kalau tidak mau sempit kehidupannya, maka tidak ada solusi yang lain terkecuali ayyaqulu sami'na wa ata'na. Gimana Pak? Kira-kira kalau kita sholat saat sekarang ini, tadi sholat maghrib, berapa persen kira-kira itu khusyuknya itu? Coba kita tanya, dari takbir tadi sampai salam, kira-kira berapa persen khusyuk? Waduh, 30% Pak Ustadz. Oh, 70% Pak Ustadz. Ini kita harus cross check ini Pak. Jangan sempat nanti di 2022, 2021, 2020 sampai 2019, 18, 17 sampai ke bawah, sampai nanti pun dengan tahun baru yang sekarang ini, dengan tahun-tahun yang akan datang, sama saja kehidupan kita ini. Usia terus berkurang, tapi kenikmatan dalam beribadah itu tidak terasa, tidak ada ruh. Maka banyak saat sekarang ini orang casingnya saja yang dia bangun, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya casing dia bangun, tapi ruh dalam beribadah itu adalah apa? Khusyuk. Makanya khusyuk itu bukan poin pertama Pak. Jadi ulama itu dia membagi khusyuk itu kalau nggak salah itu poin kelima atau poin keempat. Yang pertama itu ilmu. Kalau sudah ilmu maka muncul al-yakin. Kalau sudah muncul al-yakin, muncul al-qabul, menerima. Kalau sudah al-qabul, menerima, maka muncul al-inqiyad, tunduk. Kalau sudah tunduk baru muncul khusyuk. Khusyuk ini poin keberapa ini? Kelima. Kalau sudah khusyuk muncul, baru muncul lagi selanjutnya as-sidq, jujur. Kalau as-sidq muncul jujur, maka muncul proses selanjutnya. Apa itu? Al-mahabbah, cinta sama Allah. Kalau sudah cinta sama Allah, maka prosesnya muncul lagi proses yang selanjutnya. Apa itu? Asyauq, rindu. Maka orang kalau umpamanya gimana saya ini supaya rindu sama Allah, bagaimana supaya cinta sama Allah, bagaimana khusyuk sama Allah, proses di awalnya harus dikuatkan itu. Apa itu? Ilmu. Berarti ilmu disuruh ngapain kita? Duduk. Kalau sudah duduk ngapain? Belajar, fokus. Saya belajar ngajar itu di Cipinang itu udah berapa tahun saya ngajar di situ. Pak koruptor di situ, Pak kriminal juga di situ, yang narkoba juga di situ. Pindah lagi ngajar ke nanti Pondok Bambu. Ini para artis-artis di sini, sekretaris-sekretaris di sini. Ngajar lagi nanti saya di rutan kelas 1. Saya lihat lagi di situ, lah ini yang masuk lapas ini kok rata-rata orang berpendidikan dan orang kaya. Ada di situ kasus-kasus kriminal, begal dan sebagainya, itu kecil lah. Lah ini permasalahannya apa Pak? Kok bisa semacam ini? Justru yang berada di sana itu orang-orang berpendidikan, kemudian orang-orang yang memiliki keberadaan materi yang banyak. Satu dia S1 selesai, SD, SMP, SMU, S1, S2, S3 sudah selesai, ujung-ujungnya di kerangkeng. Ilmu apa yang dia dapat selama ini? Pelajaran apa yang diajarkan, yang dia pelajari selama ini? Kok sudah selanjutnya S1 selesai, S2 selesai, S3 selesai, makin goyah, makin gampang, makin bergejolak jiwanya untuk mencari ketenangan, mencari solusi. Pelajaran apa yang dia pelajari selama ini? Seharusnya orang itu kalau sudah S1, S2, S3 atau S1 saja, itu dia sudah tenang, cool. Pertanyaannya pelajaran apa yang dipelajari? Jangan-jangan nanti Pak, udah kita yang semacam ini, anak kita didik semacam itu. Kenapa? Yang kita didik saat sekarang ini jiwanya, tapi pelajaran-pelajaran yang kita dapat selama ini raga. Bagaimana otaknya cerdas, bagaimana dia bisa balet, bagaimana dia bisa renang.
tapi jiwanya nggak pernah di-upgrade, jiwanya nggak pernah terasah, jiwanya nggak di-install. Capek. Ujung-ujungnya yang semacam ini apa? Anak-anak kita itu nanti besarnya ya beda tipis lah sama bapaknya. Ilmunya banyak, hartanya banyak, jangan-jangan nanti dia udah gede itu jadi pebisnis cuman mengikuti Korun saja. Jangan-jangan nanti dia gede menjadi penguasa hanya untuk mengikuti Fir'aun saja. Ujung-ujungnya tanpa kita sadari, kita sedang memupuk, mendidik anak-anak yang justru melanjutkan estafet para Fir'aun dan Korun. Na'udzubillah. Terus gimana Ustaz? Ustaz tadi sudah ngasih contoh beberapa hal dengan kasus-kasus di Jakarta yang memang tidak terbatas seperti ini. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka akan aku jadikan kehidupannya sempit. Sudah? Pertanyaannya, lawan dari sempit apa? Lapang, luas. Lawan dari berpaling apa? Ya nggak berpaling. Hah? Taat. Berarti dari ayat ini kita balik saja. Taat kepada Allah, maka yang didapat apa? Kalau sudah taat kepada Allah, kehidupannya tidak sempit. Begitu kan? Makanya Ibnu Taimiyah itu kan mengatakan semacam ini. Kalian mau apa sih sama aku? Kata Ibnu Taimiyah. Kalian mau menjarakan aku di tempat yang paling sempit, penjarakan saja. Aku berkhawat dengan Tuhanku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian mau apa sama aku? Membunuhku? Silakan. Lebih cepat aku bermesraan dengan Tuhanku. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian mau apa sama aku? Mau usir aku dari tempat ini? Usir saja. Aku akan bertamasa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya saat sekarang ini yang disebut oleh Ibnu Taimiyah tadi itu nyambung nggak dengan tempat? Tidak. Di penjara dia, aku tetap berkhawat berbuat dengan Tuhanku. Kalian bunuh aku cepat menemui Tuhanku. Ketika kalian usir aku dari tempat ini, aku akan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Hati ini yang perlu kita perbaiki. Fokus. Selama ini kita fokus kemana Pak? Ke dunia atau akhirat? Ini pertanyaan jujur ini. Ini kan kita aja kan? Ada orang lain di sini? Gak ada ya? Kan kita aja. Selama ini kita fokus dunia atau akhirat? Pertanyaan jujur. Jawabannya harus jujur juga. Kita saat sekarang ini fokus untuk membangun proyek dunia atau akhirat? Nah, Bapak lah yang jawab itu. Maka saat sekarang ini tidak ada solusinya, maka perbaiki niat Anda aja, orientasinya adalah akhirat oriented, maka dunia akan ikut. Ketika kita keluar rumah, bagaimana keluar rumah itu meninggalkan istri, meninggalkan anak-anak, supaya mereka itu tidak meminta-minta, mereka tidak jadi pengemis. Anda keluar dari rumah menuju ke pekerjaan, semuanya bernilai ibadah. Ternyata ibadah itu tidak hanya berada dalam masjid menghadap kiblat. Apapun yang kita lakukan kalau orientasinya adalah untuk Allah, maka adalah nilainya ibadah. Jelas sampai di sini? Paham ya? Ngerti ya? Jadi saat sekarang ini kita tidak mau anak-anak kita menjadi peminta-minta, istri kita jadi pada saat itu tangan di bawah. Maka Anda keluar dari rumah berikhtiar mencari nafkah dari hasil gajian Anda berikan itu. Pada saat itu orang tua bisa umroh mungkin, maka pada saat itu Anda keluar dari rumah, maka bernilai ibadah semuanya. Sampai Anda orientasinya adalah untuk Allah ibadah, Anda melangkahkan kaki kiri masuk ke toilet juga ibadah di dalamnya. Artinya semua kegiatan kita di muka bumi ini ibadah semua di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbaiki orientasi hidupnya. Kalau nggak terbuang sia-sia ini Pak, terbuang sia-sia. Oke, baik. Kemudian apa yang ditawarkan oleh Islam?
Kan di ayat itu dijelaskan kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami akan uji kamu dengan sedikit rasa takut, ya, kekurangan harta, cemas dan buah-buahan dan sebagainya. Artinya Allah akan pasti menguji kita. Maka timbul nggak pada saat itu rasa khawatir? Pasti. Sehingga di surat yang lain disebutkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka pada saat itu mereka mereka ditinggalkan begitu saja? Mereka tidak diuji. Kita dibiarkan saja hidup di atas dunia ini dengan aktivitas kita, kemudian Allah tidak menguji kita. Oh, tunggu dulu. Ini dunia, tempat kita akan diuji di sini. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kamu sangka enak saja masuk surga begitu saja dan kamu tidak diuji dengan gundah gulana, kesusahan hidup, goncangan jiwa. Wah, ini dia, goncangan jiwa. Ada 3 hal di sini, Pak. Berarti ujian nggak ini? Ketika digoncang jiwa kita, itu Cianjur kemarin, itu digoncang begitu luar biasanya. Saya berapa pekan itu di Cianjur itu. Karena terkadang saya belajar di situ, Ustaz Ibnu. Karena terkadang saya baca buku, dengar Ustadz ceramah, itu hati saya nggak lembut. Makanya ketika Al-Azhar di sana, saya datang ke sana, duduk itu, saya pelajari itu. Karena kalau kita lihat bagaimana timbul rasa syukur, timbul kuat ibadah itu, terkadang ketika melihat dengan mata kepala sendiri, itu cepat lembut hati. Satu sisi saya ngisi pengajian, sudah, kemudian ditelepon, Ustadz nanti ke Fatmawati ya. Pengajian udah makan enak-enak gitu kan. Ke Fatmawati ngapain? Ke rumah sakit Fatmawati. Saya kira ngapain di situ. Sampai di situ sudah saya udah relax itu di sebuah tempat begitu kan pengajian. Tiba-tiba masuk ke rumah sakit Fatmawati. Sampai di situ masuk Pak Ustadz, saya tunggu. Wah, dikawal saya. Masuk sampai ke atas. Sampai di sana disuruh ngapain saya? Dipinta ngapain? Minta ditalkin kan. Jadi orang mau sakratul maut langsung mau copot-copot, hilang selera makan sih. Jadi selera dunia ini kecil. Yang di sana menghadapi pengajian orang yang memang wah, tiba-tiba dalam hitungan detik pulang diantar sama Allah, masuk mentalkinkan orang yang lagi sakratul maut di depan kita. Artinya apa di sini? Di situ ternyata cepat melembutkan hati terkadang, Pak. Banyak buku-buku yang kita baca, banyak ceramah-ceramah ustadz, terkadang belum lembut hati. Tapi ketika melihat kondisi gempa yang begitu luar biasanya, kita tanya sama mereka, Alhamdulillah Pak Ustadz, ini anak saya yang seharusnya sudah tertutup dengan genteng, tertutup dengan debu-debu, kemudian saya tarik dia. Seharusnya ini udah meninggal dunia Pak Ustadz karena rumah saya apa. Tapi bagaimana ibu itu cintanya sama seorang anak, itu genteng, broti yang berat-berat itu bisa diangkat sama ibu itu untuk menyelamatkan bayinya yang terbenam dalam rumah itu. Itu kan timbul nggak rasa syukur di situ? Timbul rasa syukur. Jadi saat sekarang ini seperti itulah kondisinya. Maka gimana caranya kalau sudah hati ini nggak labil, hati ini nggak tenang, jiwa ini tidak tenang? Maka gampang sekali. Apapun kamu setelah diuji dengan rasa takut, rasa lapar dan sebagainya, dan setelah kamu diuji, disuruh ngapain? Kembali wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, kembali ke Tuhanmu, pasrahlah kepada Allah. Ngapain? Disuruh ngapain? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Biasakan ini ya Pak, orang-orang beriman itu hatinya tenang ketika mengingat Allah. Ketahuilah, hanya mengingat Allah jiwamu akan cool, tenang, gak ada solusi. Ini sekarang ini orang-orang itu Pak,
dengan penghasilannya yang wah, pendidikannya sudah oke. Ketika dia diuji dengan pasangannya, diuji dengan pekerjaannya, stres, larinya ke diskotik. Ini permasalahannya, karena nggak mengerti arah jalan pulang. Lihat sekarang Anda keluar itu, ada parkir-parkir di masjid, mereka sholat singgah di kafe. Silahkan saja, tapi mau mencari ketenangan apapun itu, bagaimana jiwa ini tetap tenang, cool, tidak ada solusinya apapun itu terkecuali kembali kepada zat yang menciptakan jiwa roh itu. Siapa? Allah. Kapan zikir yang paling terbaik? Zikir yang terbaik, yang terpanjang itu adalah membaca Al-Quran. Berarti ketenangan itu di mana? Baca Al-Quran. Kapan itu solusi itu dapat, ketenangan itu akan dapat? Ternyata disuruh berzikir. Apa itu? Dalam hadis begini, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang selalu melazimkan istighfar, perhatikan di sini Pak. Orang yang selalu melazimkan istighfar, membiasakan istighfar, ini Nabi memberikan solusi. Yang melazimkan istighfar itu, yang membiasakan istighfar itu, Allah akan menjadikan segala sesuatu hal yang sempit akan ada jalan keluar. Lihat apa passwordnya tadi Pak. Ketika menghadapi kesempitan hidup, planning sudah bagus, ikhtiar sudah maksimal, tapi mentok. Disuruh ngapain dari hadis ini? Istighfar. Kemudian Allah akan menjadikan likulli hammin faraja. Ham itu apa tuh? Ham, gham, hazan, itu sedih-sedih semua kan? Maka ketika kamu dalam kondisi ham, itu kesedihan Pak, kesedihan, tapi kesedihan yang untuk menghadapi ke depan ini gimana, anak saya gimana, tempat tinggal gimana, ekonomi gimana. Maka orang yang semacam itu, yang sedihnya semacam ini, Allah akan berikan farja, solusi-solusi, dan Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka kepada dia. Artinya dari tiga hal ini tadi, passwordnya apa Pak? Istighfar. Bagaimana tenang hati ini, jiwa ini dalam kondisi sedih, jiwa ini dalam kondisi galau dan sebagainya. Ternyata man lazimal istighfar, orang yang membiasakan istighfar, Allah akan menjadikan sesuatu kesedihan di dalam hatinya akan hilang, digantikan dengan ketenangan. Ternyata istighfar ini termasuk solusi. Ini bukan profesor Pak, bukan dokter, tapi Nabi langsung yang semacam ini. Ayul amal ahabu ilallah ta'ala, amal apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah apa? Adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah continue walaupun sedikit. Maka jadikan istighfar ini Pak, mau nyetir mobil istighfar, ya, mau pakai baju istighfar. Jadi membiasakan istighfar. Tadi bacaan Quran yang paling terbaik diantaranya itu adalah apa? Menenangkan jiwa. Dan ketika sholat baca Quran dari situ. Baca Quran. Istighfar tadi itu Allah akan memberikan ketenangan, memberikan kesedihan hatimu, kegalauan hatimu akan menjadi cool dan stabil. Dan istighfar ada dari ketika sholat. Ada. Rabbil firli. Rabbil firli itu artinya apa? Beristighfar. Berarti bacaan Quran, zikir itu ada dari ketika sholat? Ada. Tadi disebutkan tadi,
Wa astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Kamu beristighfar dan kemudian taubat kepada Allah, beristighfar dan taubat kepada Allah, yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Allah akan memberikan kenikmatan hidup, kenikmatan hidup, kenikmatan hidup ketika kamu beristighfar dan taubat kepada Allah. Berarti istighfar dan taubat kepada Allah bisa mendatangkan kenikmatan hidup enggak? Dan ketika sholat kita baca enggak Rabbighfirli warhamni? Berarti ketika sholat itu ternyata bagaimana jiwa ini akan terus meronta, bergejolak, dan solusinya ada membaca Quran. Dan ketika sholat itu baca Quran, gejolak jiwa ini nggak bisa stabil, nggak cool, ternyata dengan istighfar. Dan istighfar itu ada pada saat sholat. Maka perbaiki kualitas sholatmu, jangan masbuk. Karena solusinya tadi, ketenangan tadi ada di mana? Semuanya ada di sholat. Maka Pak, satu-satunya wahyu, udah azan ya? Hah? 1 menit lagi? Masih lama? 15 menit lagi. Maka satu-satunya wahyu yang tidak diterima di bumi tapi di langit apa? Satu-satunya wahyu yang tidak di bumi tapi diterima di langit, wahyu tentang apa? Berarti spesial nggak sholat ini Pak? Maka kualitas seseorang itu ada di sholat. Dan sholat itu dia terapi bukan hanya jiwa tapi raga juga bergerak di situ. Ketika dia ruku, ketika dia sujud, bergerak di situ. Kemudian hatinya connect ke Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir, membaca tilawah Al-Qur'an, kemudian dia beristighfar ketika sholat itu. Dia bertasbih ketika sholat itu, dia bertakbir ketika sholat itu, dia bertahmid ketika sholat itu. Maka orang kalau sudah tidak mau sholat, apapun profesinya di muka bumi ini, you are nothing. Sampaikan kepada orang-orang di sekitar itu Pak. Orang yang kalau tolak ukur seseorang itu adalah ketika sholatnya. Terus Pak, saya ini udah sholat tapi nggak khusyuk. Makanya ketika orang itu sholat nggak khusyuk, sulit memang apa itu. Kemudian ditanya, jadi ditanya sama Kiai Zarkasi waktu itu, Pak Kiai, gimana ya cara supaya sholat itu khusyuk? Enak aja nanya saya. Emang jenengan kalau nanya saya kayak begitu, emang sholat saya sudah khusyuk apa? Jadi memang semua seperti itu Pak. Makanya terkadang kita setelah sholat itu ngapain? Istighfar. Artinya apa? Mudah-mudahan Allah menyempurnakannya. Jelas? Jelas sampai di sini? Pernah nggak dengar kisah tukang roti dengan Imam Ahmad bin Hambal? Pernah kan? Anggap saja sudah pernah. Jadi tukang roti itu, apa kerjaan tukang roti ini? Maksudnya ini itibar. Itu dalam manaqib Imam Ahmad bin Hambal itu dijelaskan bahwa aku itu nggak tahu kok tiba-tiba aku itu mau ke Basrah, mau jalan ke sana dengan tua rentanya Imam Ahmad itu, dia mau jalan ke sana nggak tahu langkah kakinya itu mau ke sana. Sampai di sana aku isya. Setelah sholat isya, aku katakan sama pengurus masjidnya, aku ini mau bermalam karena aku musafir. Oh, nggak bisa, kata pengurus masjidnya, nggak boleh di dalam sini. Ya sudah kalau gitu aku di teras saja. Ketika dia mau istirahat Imam Ahmad sampai di teras, nggak boleh di teras, sampai didorong-dorong nih sama DKM masjidnya. Mudah-mudahan nggak di sini nggak begitu ya. Sampai didorong-dorong. Karena waktu itu orang nggak tahu Imam Ahmad itu siapa, nggak ada di situ. Kalau sekarang kan orang selfie banyak kelihatan gitu kan. Jadi Imam Ahmad itu di dalam masjid juga udah selesai sholat, nggak boleh, di teras juga nggak boleh. Kemudian didorong-dorong, nggak jauh dari masjid itu ada toko roti. Dia lihat ini orang itu udah tua renta, tapi didorong-dorong semacam itu. Dia panggil, Syekh, kenapa? Kok diperlakukan semacam ini? Iya, aku tidak bisa, tidak boleh tinggal di masjid itu. Padahal aku musafir, aku ingin istirahat. Ya sudah, kalau nggak boleh istirahat di dalam masjid itu, sini ke tokoku aja. Tapi ada tempat di belakang toko ini sederhana. Engkau istirahat aja di sini. Nanti kalau sudah capek, mau lelah mau sudah hilang, nanti melanjutkan lagi perjalanan. Kemudian Imam Ahmad berada di toko roti itu. Apa yang diperhatikan oleh Imam Ahmad ini? Dia perhatikan, lihat, perhatikan ini ya. Ini dikit saja, kajian kita ini dikit, tapi Anda amalkan. Karena ini rekomendasi langsung dari Allah dan Rasulullah saja. Apa yang dilakukannya?
dia lihat ini tukang roti ini, setiap dia memecah telur, istighfar dia Ustaz Ibnu. Mecah telur, dia istighfar. Kemudian dia mencampur telur dengan tepung, istighfar. Kemudian ketika dia masukkan tepung itu, adonan itu ke loyang, dia istighfar. Dia heran Imam Ahmad ini. Kok kamu istighfar terus, kata Imam Ahmad. Sudah sejak kapan kamu istighfar? Apa kata tukang roti ini? Aku itu buka toko ini kurang lebih 30 tahun yang lalu. Sejak saat itulah aku istighfar, kata tukang roti ini. Oh, begitu. Terus apa yang kamu dapat setelah 30 tahun kamu istighfar itu? Selama 30 tahun aku istighfar ini, semua keinginan aku Allah telah ijabah, telah makbul. Permintaan aku itu, semua yang aku inginkan mustajab dengan istighfar ini. Tapi ada satu yang belum. Apa itu? Aku kepengin banget di sana, di sebuah kota ada namanya Imam Ahmad, dan aku rindu dengan Imam Ahmad, dan aku ingin ketemu dengan Imam Ahmad. Itu yang belum sampai saat sekarang ini mustajab. Imam Ahmad langsung dia terkejut di situ. Masya Allah, ternyata ini yang menyebabkan aku nggak tahu, nggak ada hujan, nggak ada geledek, nggak ada geluduk, kok langkahnya itu mau ke sana. Ternyata karena istighfar tukang roti itu. Nah, jadi nggak main-main ini istighfar ini, Pak. Jadi nanti kalau sudah sholat nanti imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada itu jangan istighfar. Mana dulu Anda lakukan? Istighfar dulu, pegang HP dulu. Dua-duanya Ustaz. Ya HP kan istighfar. Ini permasalahannya. Apa namanya? Adab kita itu sama Allah itu cuma setengah hati. Megang HP berarti pikiran kita kemana? Satu sisi mulut istighfar. Terkadang kita itu makhluk yang paling unik, kreatif. Bagaimana caranya menipu Allah? Perhatian kita megang HP, otak kita ke HP, mulut komar kami beristighfar. Artinya tidak menomorkan satu Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mau, Allah gak mau diperlakukan semacam itu. Maka ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketika istighfar itu fokus istighfar itu. Dahsyatnya istighfar yang terjadi, dan ini diabadikan di manaqibnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dahsyat gak istighfar ini? Itu kan roti. Jadi dia tadi apa? Mau mecah telur istighfar, masukkan telur ke tepung istighfar, masukkan tepung nanti ke adonan ke loyang istighfar. Nah kita saat sekarang ini bisa nggak seperti itu? Buka pintu mobil tapi gal astagfirullah, lihat lagi orang lagi duduk lagi mau ke kantor, duduk di kursi astagfirullah. Ya nggak gitu-gitu amat. Maksudnya istighfar itu cukup dalam hati. Berarti dasar nggak istighfar ini, Pak? Nah istighfar ini garansinya di surat Hud tadi apa? Yumatikum mataan hasanan ila ajalin musamma. Orang yang banyak melazimkan istighfar, Allah akan berikan kenikmatan kepada kamu. Jadi istighfar ini Pak, satu saja pengajian kita hari ini Anda bawa pulang, kemudian Anda dawamkan. Kenapa? Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah amal yang kontinu walaupun sedikit. Sekali-sekalinya tahajud dari Isya sampai subuh, tapi sekali seumur hidup. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa tadi? Kontinu, konsisten walau sedikit. Berarti bagaimana terapi jiwa tadi itu supaya kita tenang? Ada pada saat zikir. Di sholat ada zikir? Ada. Ketenangan jiwa itu, gejolak jiwa itu akan teduh kembali stabil ketika beristighfar. Di sholat ada istighfar. Dua hal ini saja Anda bawa pulang. Maka bagaimanapun gelombang tsunami, gempa, banjir, longsor menghadapi jiwa ini, ujian dari pasangan. Ada di sini yang nggak memiliki problem dengan pasangannya? Dengan bininya ada, langgeng-langgeng aja. Pernah cekcok dengan bininya? Ini bapak-bapak ini diam-diam mencuriga saya. Justru itulah Pak Ustadz permasalahan saya.
Jadi beginilah kehidupan itu. Jadi Allah uji kita, tapi Allah berikan juga jalan keluar. Mudah-mudahan istighfar, zikir tadi itu kita dawamkan dalam keseharian, sehingga gejolak jiwa itu dan terapi itu nggak ada yang lain. Jiwa itu sesuatu yang abstrak dan obatnya juga abstrak. Kapan? Ketika connect kepada sang pemilik hati. Siapa? Allah. Selain itu Anda mencari ketenangan, never, tidak akan baru nanti kita butuh represi. Ada tempat yang hijau, tempat yang sejuk, itu proses yang selanjutnya. Tapi yang perlu saya sampaikan saat sekarang ini adalah terapi gejolak jiwa itu adalah ketika hati itu connect kepada sang pemilik hati. Siapa? Allah. Saya rasa mudah-mudahan bermanfaat pertemuan hari ini. Ada oleh-oleh yang dibawa pulang, ya. Jadi istighfar tadi dia apa kan, Pak? Iya, kalau bangun tidur sudah baca doa istighfar, mau tidur istighfar. Ini kalau saya bahas ini istighfar ini, Pak, nggak pulang Anda, nggak pulang Anda. Kalau saya keluarkan ayat-ayat di Al-Quran tentang istighfar, keutamaan dan fadilah istighfar itu, nggak selesai pengajian kita ini. Penutup, sabar ya Pak. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah itu tidak akan mengazab suatu kaum sementara engkau ada di situ, wahai Muhammad. Nabi Musa, apalagi Nabi Hud, Nabi Nuh, ketika terjadi gelombang tsunami, gempa dan sebagainya, azab itu, nabinya ada nggak di situ? Tidak berlaku itu ke zaman Nabi. Kemudian ketika Rasulullah SAW pada saat itu ada di situ, maka pada saat itu kaum itu tidak diazab. Tapi Nabi sudah nggak ada lagi sama kita saat sekarang ini. Bagaimana azab itu tidak mengenai diri kita, tidak mengenai suatu kaum? Wahum yastaghfirun. Tidak akan ada azab itu bagi sebuah kaum itu selama mereka beristighfar. Dan kita saat sekarang ini tidak bersama Nabi lagi. Tapi azab itu bisa terjadi kapanpun pada individu seseorang, keluarga seseorang, dan kaum itu. Tapi itu tidak berlaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan mereka beristighfar. Jadi azab itu bisa ternetralisir, terdelete, dan tidak terjadi ketika hati mudah beristighfar. Subhanakallah wa bihamdik, syalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.